Landasan Psikologis Kurikulum 2013. Landasan psikologis memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat. Kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya. Kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran lebih tingkat tinggi. Landasan psikologi erat kaitannya dengan tingkah laku manusia dan bagaimana peran kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam memunculkan keberagaman perilaku manusia, sehingga proses perkembangan manusia bersifat unik dan berbeda dari individu lainnya. Hubungan psikologi dengan ilmu pendidikan. Psikologi dan ilmu pendidikan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, karena antara psikologi dengan ilmu pendidikan mempunyai hubungan timbal balik. Ilmu pendidikan sebagai suatu disiplin yang bertujuan memberikan bimbingan hidup manusia sejak ia lahir sampai ia mati. Pendidikan tidak akan berhasil dengan baik jika tidak dibarengi dengan psikologi. Demikian pula watak dan kepribadian seseorang ditunjukkan oleh psikologi. Oleh karena itu, erat hubungannya antara psikologi dengan ilmu pendidikan. Maka lahirlah yang namanya psikologi pendidikan. Dasar-dasar psikologis ini sangat dibutuhkan para pendidik untuk mengetahui perilaku anak didiknya. Apakah anak didiknya dalam keadaan yang baik saat berlangsungnya kegiatan pembelajaran tersebut atau dalam keadaan yang tidak baik? Kalau demikian, pendidik sangat membutuhkan pengetahuan ini untuk mengatasi anak didik yang seperti itu dan memotivasinya agar tetap dalam keadaan yang semangat dalam belajar. Selain untuk mengetahui perilaku anak didiknya, dasar-dasar psikologis ini juga dapat mengendalikan perilaku para pendidik dan memberikan perilaku yang lebih bijaksana dalam menghadapinya. Keanekaragaman karakteristik anak didiknya, seseorang pendidik memang sangat membutuhkan sekali pengetahuan yang seperti ini agar dalam proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan dan tentunya dapat berhasil mencapai tujuan dengan cemerlang sesuai dengan lembaga pendidikan itu sendiri. Penerapan landasan pada psikologis pendidikan ada 5, yaitu yang pertama minat dan bakat. Landasan psikologi juga mampu mengidentifikasi minat dan bakat seorang individu. Dunia pendidikan sangat penting memperhatikan minat dan bakat peserta didik agar proses pembelajaran yang tercipta juga berlangsung dengan efektif. Hasilnya pun tentu saja menjadi lebih baik dengan adanya hal ini. Yang kedua, tahap perkembangan belajar. Perkembangan belajar merupakan bagian dari teori psikologi perkembangan yang dikemukakan oleh Piaget. Landasan psikologi ini sangat berguna terutama dalam penyusunan kurikulum yang sesuai dengan tahapan perkembangan belajar. Kemudian yang ketiga ada perilaku individu. Kenapa perilaku individu? Karena jika kepribadian individu lebih bersifat pada pembawaan individu, maka perilaku individu merupakan manifestasi dari apa yang ditampakkan oleh individu selama proses pendidikan. Ini juga merupakan landasan psikologi yang juga bisa menentukan program pendidikan yang disesuaikan terhadap individu. Yang keempat, disiplin mental. Penerapan mengenai disiplin mental secara spesifik ini memang berasal dari salah satu teori yang dikemukakan oleh Maurice L. Bick dalam psikologi belajar. Pada dasarnya, individu dianggap memiliki potensi tertentu yang bisa membuat ini terlibat dalam proses pendidikan. Dan yang terakhir adalah latar belakang kondisi siswa. Seseorang akan memiliki kepercayaan atau strategi yang berbeda dalam proses pendidikan tergantung dengan latar belakang situasi yang ia miliki. Landasan psikologi ini
penting mengingat seseorang memiliki latar belakang yang berbeda satu sama lainnya. Pada akhirnya, proses psikologi pendidikan bisa diterima secara baik adalah pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang siswa. Kesimpulannya, pada materi ini, pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia saat ini telah banyak mengalami perubahan. Banyak hal yang dipertimbangkan dalam pengembangan kurikulum di suatu negara, termasuk Indonesia. Di antara landasan pengembangan kurikulum yang perlu dipertimbangkan yaitu landasan psikologi dalam pengembangan kurikulum ini. Dalam pengembangan kurikulum, aspek psikologi patut dipertimbangkan pada proses pelaksanaan kurikulum. Faktor psikologi dari pembelajar perlu diperhatikan. Psikologi yang dimaksud di sini terdapat dua aspek. Psikologi antara lain yang pertama perkembangan dan juga psikologi belajar.